hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu beribu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Shalom dan selamat pagi kepada semua sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini diberikan kekuatan
diberikan kesehatan dan juga nafas yang baru dalam hidup kita untuk menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Amen, saudara. Dan kita sangat bersyukur untuk pagi yang indah ini, saudara. Sekali lagi kita dapat bersama-sama, saudara, beribadah kepada Tuhan secara online. Dan meskipun ya kita beberapa hari yang lalu mendengar MCO ataupun PKP ini terus diteruskan, saudara, kita tahu bahwa ini tidak akan dapat menghalangi kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan, saudara. Meskipun saya tahu kita rindu seperti biasa, kita mau memuji, mengagungkan Tuhan di gereja kita masing-masing, namun kita tetap tertakluk kepada pemerintah. Apapun, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana di sebalik semua yang terjadi hari ini, saudara. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk memuji dan mengagungkan Tuhan kita di pagi ini, saudara, dengan hati yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, saudara. Dan saya mengajak kepada kita untuk berdoa. Sebelum kita meneruskan, kita berdoa biarlah kiranya pagi ini kita dapat menikmati, kita benar-benar dapat memuji, mengagungkan Tuhan, bersukacita, memuliakan Tuhan kita. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Engkau. Kami sangat bersyukur untuk kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersama-sama di setiap keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan, dimanapun kami berada hari ini, boleh menyembah, memuji, dan mengagungkan Tuhan kami secara online. Kami berdoa biar kiranya Allah terus bekerja, berbicara, dan memberikan kami sukacita, kedamaian, dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, masa ini dalam tangan kekuasaan Tuhan. Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amen. Puji Tuhan. Mari serahkan kepada masa ini kepada tim daripada Sisi Tuaran untuk melayani kita dalam pujian dan penyembahan. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom semua. Adakah kita diberkati pada pagi hari ini? Mari kita terus memuji Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Amen. Kita naikkan pujian ini. Allah sumber kuasa. Kuatku
Haleluya Yesus Tuhan. Engkau adalah sumber segala-galanya Yesus. Terpuji dan termulialah Engkau. Yesus, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau masuk terus dalam hadirat-Mu Yesus. Karena Engkau adalah kekuatan rohani kami. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Di dalam Engkau ada kekuatan. Di dalam Engkau ada penghiburan. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami memuji Engkau. Terimalah segala sembah puji syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan.
Engkau adalah Tuhan yang selalu memberi kami pengharapan. Dan kami tahu Tuhan, rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, namun Engkau akan memberi kami damai dan sejahtera. Itu adalah janji-janji firman-Mu ya Tuhan, yang selalu menguatkan kami, yang selalu mendorong hidup kami, agar kami terus ya Tuhan meneruskan hidup kami di dalam Engkau. Sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur atas segala kasih dan kebaikan. Kau Tuhan yang memberikan yang terbaik kepadaku. Engkau tahu Tuhan rancangan-Mu bagiku. Kau Tuhan melakukan yang terbaik kepadaku, dan tak pernah gagal rancangan-Mu bagiku. Ku tahu rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, damai dan sejahtera. Sebab itu ku akan bersyukur senantiasa dalam segala perkara. Rancangan-Mu sempurna. Kau Tuhan yang memberikan yang terbaik kepadaku. Engkau tahu Tuhan rancangan-Mu bagiku. Kau Tuhan melakukan yang terbaik
puji nama Tuhan. Terima kasih tim daripada Sisi Tuaran yang telah melayani kita sebentar tadi, dan yakin percaya kita semua diberkati, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Allah, ada baiknya saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman gereja. Yang pertama adalah saudara terus didorong, khususnya jemaat-jemaat di sekitar kota Kinabalu ini, didorong untuk terus setia memberi kepada Tuhan dari segi persepuluhan, persembahan maupun juga janji iman kita. Kita boleh salurkan persembahan kita ini, offering kita ini melalui akun bank yang tertera di depan screen kita. Dan jangan lupa Anda boleh screenshot ataupun juga slip-slip yang ada itu diberikan kepada setiap gembala sidang Anda, supaya menjadi satu rujukan ataupun bukti dan rujukan gereja. Jadi harap maklum pada kita semua. Dan yang kedua adalah terus didorong kepada kita umat-umat Tuhan, semua kita tetap terus setia berdoa, dan saya percaya bahwa ada itu doa berantai ataupun doa syafaat yang dijalankan, dan saya percaya itu diteruskan sampai nanti berakhir ini, saudara, MCO ini. Dan mengharapkan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang baru terjadi, saudara, buat negara kita, keluarga kita, jemaat kita, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Amen. Jadi jangan pernah jemu-jemu berdoa, libatkan diri terus dalam doa, karena saya tahu doa mengubah segala sesuatu. Amen. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk jemahan firman Tuhan, untuk kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dipersilakan hambanya Pastor Wilson yang akan melayani kita di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, silakan. Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita sekali lagi dapat berjumpa, walaupun tidak secara face to face, tetapi kita bersyukur karena kemudahan teknologi yang kita ada, kita masih dapat melayani satu sama lain. Ya, haleluya, saya Pastor Wilson. Sekarang saya melayani di Sisi Tuaran dan juga Sisi Kota Belur. Dan kita bersyukur karena walaupun masa PKP ini, kita masih dapat melayani. Nah, hari ini saya ingin kongsikan satu pesanan daripada Alkitab yang Tuhan telah letakkan dalam hati saya. Dan tajuknya adalah berkurung untuk didorong supaya kita dapat menolong. Ya, sekali lagi kita berkurung untuk didorong supaya kita dapat menolong. Nah, kedengarannya sedikit negatif, tetapi ini sesuai dengan keadaan kita sekarang. Nah, ada seorang kawan saya, ya, namanya Pendeta Hanok. Ya, dia membuat satu pertanyaan di Facebook, ya. Dan dia katakan, apakah hal-hal positif ketika perintah kawalan pergerakan ini dilaksanakan? Dan saya juga melihat, dan ada saya akan bacakan beberapa di sini. Mereka katakan banyak masa berdoa, banyak masa bersama keluarga dan menonton drama Korea. Nah, bukan Korea saja, mungkin lain-lain drama juga. Ya, kerjasama dan hubungan keluarga semakin baik. Dan ada banyak masa refleksi ataupun masa sedar. Kita manusia hanya hidup karena anugerah ataupun kasih karunia Tuhan. Bila-bila Tuhan boleh mengambil nyawa hidup kita. Dan ada juga yang berkata, boleh jimat uang, tidak perlu lagi pergi makan di kedai, masak sendiri. Ya, dan ada juga yang mengatakan ini banyak masa refleksi, memikirkan kepentingan keselamatan orang lain. Mungkin sebelum ini kita hanya pikirkan diri sendiri, tetapi masa ini kita menjaga orang lain, menjaga kebajikan keselamatan orang lain juga.
Dan ini juga adalah masa latihan bagaimana bersabar. Dahulu ya kita mau cepat-cepat saja, tetapi karena masa bergerak dengan begitu pantas, tetapi sekarang belajar bersabar. Kemudian ada satu keluarga, ada masa mendirikan mezbah doa dan penyembahan bersama. Ya. Dan juga ada ahli keluarga, ada juga yang memberi respon katanya. Karena ada ahli keluarga yang tidak pergi gereja, tapi bila ada khotbah online seperti ini, mereka duduk bersama dan mereka mendengar khotbah yang sebelum ini mereka tidak datang gereja. Tetapi sekarang masa PKP mereka duduk dan dengar. Ramai juga yang katakan ada banyak masa kemas rumah, ya, mengatur rumah sehingga rumah jadi bersih di dalam dan di luar. Dan mereka juga kata ada banyak masa rehat, ya, cukup, lebih daripada cukup masa rehat. Karena sebelum ini sibuk dengan kerjanya bertahun-tahun, tetapi masa ini masa yang begitu nyaman mereka rehat di rumah. Dan ada juga yang berkata ada banyak masa jadi Cinderella, Angelina Jolie ataupun Scarlett Johansson, ya, bagi yang perempuan-perempuan, wanita-wanita, ya, yang dulu ya mungkin tiada masa. Dan ada juga bagi yang lelaki, ada banyak masa kapsi kuat muscle, ya, jadi macam The Rock, ya, dan Ali Gusti. Dan yang terbaru, ya, tren terbaru sebelum ini tidak pandai masak penjara, sekarang jadi pakar pula, ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di seluruh dunia, ya, mengikut laporan tahap pencemaran udara turun, ya, di kota Wuhan dahulu. Tahap pencemarannya di Kuala Lumpur, di Bangkok, di Manila, dahulu begitu tercemar, udaranya tercemar, sekarang sudah jadi bersih. Begitu juga kadar jenayah. Kalau kita baca news, tidak ada peperangan, tidak ada kabar tentang peperang, ya. Sebab ramai yang tidak berani keluar, takut dengan general yang kecil saja, ya. Dan harga minyak petrol, diesel turun, ya, dan kita berharap ini akan berterusan untuk beberapa bulan, ya. Tetapi sayangnya kebanyakan kereta kita di rumah saja. Dan kita juga perhatikan cuaca, dunia turun cuaca, haba, ya, global warming, ya, turun karena tidak ada banyak kapal terbang di luar, di atas bergerak. Ya, begitu juga dengan sungai-sungai, tasik-tasik yang dekat dengan bandar sekarang sudah menjadi bersih, ya. Jadi kita perhatikan di sini PKP ataupun MCO ini bukanlah satu yang negatif. Ada banyak juga positifnya bila kita pikirkan, ya, bila kita renungkan, bila kita ambil masa untuk merenungkan, ada banyak positifnya juga, ya. Begitu juga dengan kehidupan harian kita sebagai orang Kristen, ambil masa refleksi, ya, dan bersyukurlah dengan apa yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Nah, di Alkitab juga ada terjadi lockdown, ya. Ada yang tersilap lockdown, ya, lockdown, ya. Dan saya ingin membacakannya, ya. Saudara juga boleh membacanya bersama di screen ini, ya. Perhatikan dia, ya. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, ada 5 ayat saja. Nah, saya bacakan. Dalam ayat ke-19, pada hari sudah malam, pada hari pertama,
minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, ya, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapa di surga, berkati firman-Mu pada pagi ini, berkati kami semua yang mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara dan melayani roh, hati, pikiran, emosi kami melalui firman-Mu dan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, perhatikan di sini, ya. Ini terjadi pada hari pertama, maksudnya hari Minggu. Ya, dan terjadi pada petang, ya, sebelah mau dekat malam. Dan murid-murid Yesus ada 10 orang di sini. 10 orang, ya. Mereka berkumpul dalam satu rumah, kemudian mereka mengunci pintu. Karena apa? Mereka takut. Mereka takut. Ya, mereka takut keluar, sama seperti sekarang ini. Ya, kita hanya tinggal di rumah, duduk di rumah, diam-diam di rumah. Ya, lebih baik, lebih selamat duduk di rumah daripada di luar. Ya, mereka juga seperti itu. Tetapi apa yang sama? Ketika itu mereka ketakutan, penuh dengan ketakutan. Begitu juga dengan kita sekarang. Kalau kita keluar, kita takut. Kita takut sentuh ini, sentuh ini, sentuh ini. Ya, sebab kalau virus itu ada di situ, kita pun kena. Ya, mereka takut kena apa? Mereka takut oleh pemimpin agama ketika itu yang telah menangkap Yesus, memfitnah dia, menyiksa dia, kemudian menyalibkan dia, dan akhirnya Yesus mati, dikuburkan. Tetapi tiba-tiba Yesus datang kepada mereka. Jadi ada 3 poin yang saya ingin fungsikan pada kita pada hari ini. Ya. Dan yang pertama, Yesus hadir ketika mereka dalam ketakutan. Dan yang kedua, Yesus beri mereka misi baru. Dan yang ketiga, Yesus beri mereka kuasa dan otoriti untuk melaksanakan misi mereka. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama, ketika Yesus hadir ketika mereka dalam ketakutan. Mungkin ramai juga kita di sini, kita sekarang takut. Ya. Tapi kita perhatikan apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya ketika mereka di dalam ketakutan. Nah, 10 orang rasul sedang kuarantin diri mereka sendiri. Ya, mereka lockdown dalam satu rumah. Mereka ketakutan, pintu ditutup, dikunci supaya orang dari luar tidak boleh masuk. Tetapi Yesus masuk, berdiri di tengah-tengah mereka. Dia masih dalam bentuk manusiawinya, ya.
tetapi sudah kena upgrade. Ya, dalam bahasa Inggris dia dipanggil resurrected body. Ya, dia boleh tembus dinding. Dia boleh tembus dinding sekarang. Ya. Dan salam pertama yang dia berikan adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Ya. Kalau kita dengar pengumuman tiap-tiap petang daripada pengarah Kementerian Kesehatan Malaysia, apa yang dia sampaikan? Ya, berapa case positif hari ini? Berapa orang mati? Berapa orang masih dirawat? Tetapi Yesus datang kepada mereka dan dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan salam itu mengubah suasana. Ayat 19 mengatakan, ayat 19 mengatakan mereka ketakutan. Tetapi ayat 20 setelah mereka mendengar Yesus dan Yesus berdiri di tengah-tengah, ayat 20 mengatakan mereka bersukacita. Amin. Suasana itu berubah bila ada lawatan Yesus. Nah, sebelum itu mereka takut kena tangkap, takut melalui sengsara seperti yang dilalui oleh Yesus, takut dibunuh, sama digantung ataupun dipotong kepala. Ya, tetapi hadirat Yesus menukar rasa takut itu. Ya, karena sekarang mereka melihat Yesus secara fisikal ada di tengah-tengah mereka, dan mereka tidak salah. Karena apa? Mereka melihat tangan, bekas paku. Begitu juga melihat di tepi badannya dicucuk. Inilah Tuhan kita. Amin. Yang mati, dikubur dan bangkit. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Yesus. Dan bila sebelum dia lahir, dia sudah diberi namanya apa? Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan ini membuktikan ya, bahwa dia masih Immanuel. Ya. Dan Tuhan Yesus pernah berjanji kepada mereka, aku tidak meninggalkan kamu sama seperti anak yatim piatu. Tidak. Ya. Nah, ada seorang wanita ataupun young adult bernama Katie. Dia dari Virginia, Amerika Serikat. Ya, dan dia mengatakan satu hari dia bermain papan Ouija. Ya, papan Ouija. Ya. Kalau kamu tidak tahu bentuknya ini dia punya gambar. Ya. Nah, papan Ouija ini adalah mainan. Mereka bermain dengan memanggil roh. Dan ketika Katie bermain dengan mainan ini, Ouija ini, tiba-tiba ada dua roh jahat datang dan masuk dalam dirinya. Dan mulai daripada itu dia mulai melihat dan mendengar banyak perkataan, kata-kata, dan itu membuatkan dia menulis. Di mana saja dia menulis. Kalau dia di depan komputer dia menaik, kalau dia duduk dia menulis, dan kemudian bila ibu bapaknya lihat, mereka heran, dan akhirnya bawa dia berjumpa dengan seorang dokter. Kemudian dokter mengatakan dia menghadapi penyakit dipanggil schizophrenia, ya, di mana dia melihat image dan dia mendengar suara yang dari luar, dan dia bergumul, dia sengsara,
Dia sengsara begitu saja, tidak ada aman, dia ketakutan apa yang terjadi kepada saya. Dan akhirnya pada satu hari, berhari-hari dia sengsara begitu, diseksa, ya. Tapi ada satu hari, tiba-tiba Yesus muncul, masuk dalam bilik, muncul. Dan dia katakan, "Hai Kevin." Dia katakan, sebelum ini suasana di dalam bilik itu begitu mengerikan, dia tidak boleh tidur. Tetapi pada masa itu, dia begitu terhibur dengan mendengar suara Yesus. Apalagi dia melihat Yesus. Kemudian dia melihat Yesus mulai mencabut. Ada banyak yang dicabut daripada kepalanya. Kemudian selepas dia mencabut semua itu, dia berkata, mereka berbual sama seperti seorang sahabat dengan sahabat. Dan dia begitu dihibur, dia begitu didorong. Kemudian Yesus pergi. Ketika itu juga Yesus, ya, dia pulih. Sebelum itu dia kesakitan, dia sengsara. Tetapi kehadiran Yesus di bilik dia itu menukar segala-galanya. Dia sembuh. Haleluya, amin. Semua kita perlukan hadirat Tuhan. Semua kita perlukan lawatan Tuhan. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 mengatakan, "Aku sentiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu, di hadirat-Mu ada sukacita." Amin. Sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang berterusan senantiasa. Jadi Alkitab mengatakan, di dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan ada sukacita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu-satunya pribadi yang boleh menukar keadaan hidupmu adalah Yesus Kristus. Saya mendorong, di mana saja kamu berada ketika ini, tidak kira apa keadaan kamu. Mungkin kamu rasa sakit, kamu lemah, kamu letih, kamu kekurangan, keseorangan, kesepian, kamu sudah putus asa, ketakutan. Ya, apa akan terjadi selepas ini? Berserulah kepada Yesus. Sebab Alkitab mengatakan, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dimaui. Seterusnya di dalam Roma pasal 10 ayat 13 dikatakan, sesiapa yang berseru kepada nama Yesus Kristus, mereka akan diselamatkan. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, boleh mengambil sedikit masa melihat keadaanmu dan berseru kepada Tuhan, inilah aku. Saya perlukan lawatanmu. Saya perlukan lawatanmu. Kedua, poin yang kedua, Yesus memberi mereka misi baru. Selepas ketakutan mereka bertukar menjadi sukacita, mereka ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada harapan baru.
Mereka sembuh. Yesus beri mereka arahan baru, tugas baru, misi baru. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kamu sakit, Yesus sembuhkan. Tetapi Dia tidak memberi kamu tugas yang baru. Tugas baru adalah bagi orang-orang yang sehat, yang kuat, yang cerdas. Selepas dipulihkan, baru diberi misi baru, kerja baru, tujuan baru. Contohnya Gideon. Apa yang Gideon lakukan? Dia bekerja sambil bersembunyi. Tetapi Tuhan datang melawan dia. Dia katakan, damai sejahtera bagi kamu, hai pahlawan yang luar biasa. Selepas Gideon diberi kekuatan baru, semangat baru, harapan baru, barulah Tuhan katakan, sekarang engkau sudah sedia untuk melawan musuh. Engkau sudah bersedia menjadi ketua tentara bangsa. Saudara sakit, minta kesembuhan daripada Tuhan. Tapi kalau saudara sudah sehat, Tuhan akan berikan misi baru. Haleluya. Jadi kalau kamu mau terima tugasan Tuhan, pastikan kamu sehat rohani, jasmani, minda, dan juga emosi. Alkitab berkatakan orang Buddha tidak boleh memimpin orang Buddha. Kedua-duanya masuk pahit. Ya. Kesehatan kekuatan ini datang daripada mana? Daripada damai sejahtera Tuhan. Yesus mulai dengan ungkapan, kalau dalam bahasa Hebrew-nya Shalom, dalam bahasa Greek-nya Eirene. Ya, damai sejahtera. Apa maksudnya? Apa maksudnya damai sejahtera? Damai sejahtera inilah yang menyembuhkan. Dan damai sejahtera inilah yang menjadi message kita, ya, kepada dunia. Filipi pasal 4 ayat 7. Ya, boleh baca bersama. Ya, di sini. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Perhatikan, melampaui segala akal. Maksudnya di sini, damai sejahtera ini sesuatu yang kita tidak boleh pahami. Bukan senang. Memang kita tidak boleh pahaminya. Sebab sama seperti Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, sama seperti Roh Allah. Dia datang, dia pergi, kau tidak tahu. Tapi kau boleh dengar dan kau boleh rasa. Ya. Jadi damai sejahtera ini sebenarnya adalah Allah sendiri. Ya, dari Allah sendiri. Dan Alkitab mengatakan bahwa damai sejahtera ini adalah pemberian, anugerah. Satu pemberian, satu anugerah, bukan daripada manusia tetapi daripada Tuhan. Yesus pernah berkata, damai sejahtera ku tinggalkan, bukan seperti apa yang dunia berikan. Tidak sama. Ya, haleluya. Dan inilah yang Tuhan berikan kepada kita semua, yang Dia karuniakan kepada sesiapa yang memerlukan. Haleluya. Nah, Tuhan kita adalah damai sejahtera. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 23 berkata,
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu semua seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Perhatikan, Allah damai sejahtera. Dia adalah Jehovah Shalom. Jehovah Shalom, namanya Jehovah Shalom. Maknanya dia adalah Allah damai sejahtera. Ya. Jadi damai sejahtera ini sesuatu yang kita tidak pahami, dan dia adalah pemberian karunia Allah kepada kita. Karena apa? Karena Allah itu adalah damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kamu tahu bagaimana damai sejahtera ini terus hadir dalam hidupmu. Kau tidak tahu bila dia datang, tapi kau boleh rasa bila kamu ada damai sejahtera. Bila kamu menerimanya, bila kamu mengalaminya, kamu boleh rasakan ketakutan kamu hilang, putus asa tidak ada lagi, lemah semangat tidak ada lagi, kelemahan tidak ada lagi. Itu terjadi bila Yesus datang melawan. Dan inilah kekuatan. Dan kamu tahu, dan kamu pernah alaminya. Bagi yang mengalaminya, bersyukur, berterima kasih. Tetapi bagi kamu yang belum pernah mengalaminya, mintalah kepada Tuhan. Nah, ada seorang bernama Lee, ya. Oke, sebelum itu saya bacakan satu Kolosi pasal 3 ayat 15. Kita boleh lihat bersama. Kolosi pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Bersyukurlah. Nah, ada seorang bernama Lee, dia daripada Northern Ireland, ya, dan dia telah diuji dan dia tes positif dengan COVID-19, ya. Dan dia dimasukkan di hospital di Belfast. Kemudian ketika dia serang, dia bergumul, dia katakan sengsara menjadi sakit, sengsara diserang virus COVID-19. Badan dia semua sakit, dia muntah-muntah, dia berak-berak, dan dia tidak boleh tidur. Karena apa? Semua join dalam badannya sakit. Dan dia katakan, saya tidak tahu sama ada saya boleh menang pergumulan ini. Tapi di dalam hatinya dia selalu berkata, Tuhan, tolong. Ya. Dan dia tidak ada kawan karena dia di dalam ward isolasi. Tidak ada orang boleh masuk. Dokter mau berbicara dengan mereka semua di luar melalui telepon saja. Jadi dia tidak ada masa untuk berbicara, dan ada kerinduan dalam hatinya. Dia katakan, kalau Tuhan, kalau masanya saya sudah sampai, sekurang-kurangnya beri masa saya untuk bergaul dengan ada satu orang pun tidak apa. Sekurang-kurangnya saya boleh luahkan perasaan saya. Dan saudara, Tuhan tahu isi hatinya. Dia menghantar seorang apa? Seorang cleaner. Ada satu pagi itu cleaner itu datang, dan dia berhenti. Cleaner itu berhenti, dan dia menegur dia. Ya, menegur dia, katakan, apa kabar, bagaimana, ya. Kemudian dia berbicara, ya, dulu saya seorang missionary di Afrika, dan saya melihat kuasa Tuhan menyembuhkan ramai orang, melakukan banyak mujizat di Afrika. Dan Lina ini berkata, boleh saya berdoa untuk kamu? Lee berkata, ya, saya perlukan itu. Kemudian Lina itu berdoa sebentar, kemudian dia pergi. Bermula daripada di situ dia ada kekuatan baru, dan badannya mulai bertindak positif dengan rawatan. Dan 5 hari selepas itu
tubuh badan dia sudah mulai pulih dan seleranya sudah kembali. Saudara, kalau kita ada COVID-19, dia ada selera makan. Dan selepas itu dia berkata, Tuhan, saya rasa mau makan. Saya mau makan burger, saya mau minum cola, dan saya mau makan keropok udang. Spesifik, ya, spesifik. Tapi dia katakan, dengan siapa saya boleh bagi tahu? Dokter semua sibuk, sekejap saja, jalan, sekejap tengok, jalan. Tapi besok paginya, kamu tahu siapa yang datang? Cleaner datang sekali lagi. Dan dia katakan, kemudian dia bawa satu kotak, dia letakkan di pintu. Kemudian Lee mengambil pintu bungkusan itu dan dia membuka. Kamu tahu apa ada situ? Cola dan keropok udang. Dia katakan, Tuhan, Engkau begitu baik. Tuhan, Engkau begitu baik. Dan dia akhirnya dia merekodkan ini. Dia katakan, biarlah ini menjadi satu kesaksian. Saya sudah disembuhkan. Dan Tuhan memberi dia satu message yang baru, satu tugas yang baru, satu misi yang baru. Saya mau menyatakan, saya mau sebarkan kesaksian ini karena Tuhan itu baik. Dia, oleh karena anugerah Tuhan, dia disembuhkan. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, terakhir, Yesus beri mereka kuasa dan otoriti melaksanakan tugas mereka. Ya, di ayat ke-22 dan 23. Ya, 22 dan 23 mengatakan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengubusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Haleluya. Apa maksudnya di sini? Pertama Tuhan datang menyembuhkan mereka, memberi mereka kekuatan baru. Kemudian yang kedua, Tuhan memberi mereka misi baru. Ya, dia katakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, diberi misi baru. Tetapi Tuhan, sebelum itu Tuhan berikan mereka senjata, kekuatan, perlengkapan, supaya mereka dapat melaksanakan misi itu. Ya, ayat 22 dan 23. Ya, apa kuasa itu? Sabdalah Roh Kudus. Yang kedua adalah kuasa, authority melalui kata-kata kita. Ya, Roh Kudus adalah Tuhan yang tinggal di dalam setiap pribadi orang yang percaya. Ya. Dan bila mereka menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup mereka. Ya. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, lebih baik saya pergi supaya penghibur, pengajar, pendamping, penolong, penasihat, pembimbing, yaitu Roh Kudus, turun dan tinggal di dalam kamu dan bersama kamu selama-lamanya. Alkitab mengatakan, kalau kamu tidak memiliki Roh Kudus, kamu bukan milik Kristus. Sebab Roh Kudus adalah deposit, adalah guarantee, dan dia adalah meterai, adalah tanda, ya, Tuhan atas setiap orang percaya. Nah, jadi kita perlukan Roh Kudus. Setiap kita perlukan Roh Kudus. Tetapi yang bahagian kedua itu ayat 23, apa maksudnya? Kalau kamu mengampuni, dosa orang itu diampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, dosa mereka tidak diampuni.
Ini bukan berarti orang berbuat salah dengan kita. Tetapi apa yang dimaksudkan di sini sesuai dengan konteks adalah apabila murid-murid Yesus ketika itu membuat kesaksian tentang pengampunan Yesus Kristus atas dosa mereka akan dibebaskan. Dosa mereka akan diampuni, bukan dibebaskan. Mereka akan dibebaskan daripada dosa mereka diampuni. Itu maksudnya. Mereka ada kuasa, ada authority untuk melepaskan kebenaran, dan kebenaran itu yang membebaskan mereka. Apa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah pengampunan, adalah melalui Yesus Kristus. Dan bila mereka berkhotbah, bila mereka bersaksi, bila mereka mengajar tentang pengampunan itu akan melepaskan mereka. Message itu akan melepaskan mereka. Haleluya. Jadi siapa yang mendengar dan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, dosa-dosa mereka diampuni dan mereka mendapat kehidupan kekal. Tetapi jika rasul-rasul tidak buka mulut mereka dan diam, maka tidak ada pemberitaan Injil, tiada message pengampunan dosa, maka orang berdosa tetap berdosa, tidak diampuni, mereka terpisah dari Tuhan sampai selama-lamanya. Saya akhiri dengan satu kesaksian tentang John Wesley. John Wesley dia adalah pengasas kepada gereja Methodist. Dan sebelum dia benar-benar diselamatkan, dia katakan dia sudah menjadi missionary. Ada satu kali dia belayar daripada England ke Amerika karena dia mau menginjil orang-orang Indian di Georgia. Tetapi di dalam kapal dia berjumpa dengan orang-orang Moravian. Dan orang-orang Moravian ini berkata kepada dia dengan terus terang, John Wesley, kau seorang yang hebat, kau seorang yang bersemangat, kau seorang yang berpendidikan, kau tahu banyak tentang Alkitab, tetapi kau tidak ada damai sejahtera. John Wesley terkejut. Dia katakan mereka mengatakan selama ini kau hanya melakukan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi di dalam kamu tidak pernah merasakan apa itu dibebaskan dari dosa. Sekembalinya John Wesley ke England, dia berjumpa dengan seorang yang bernama Peter Bole. Kemudian Peter Bole mengajak dia, mari kita belajar Alkitab bersama-sama, kitab Roma. Bila mereka sampai ke bab 10, disitulah John Wesley terbuka pikirannya, dan dia menerima damai sejahtera yang benar-benar. Sebelum ini dia tidak ada kepastian, dia hanya melakukan itu menggunakan ini. Tapi bila Roh Kudus turun dan memberi satu kepastian, dan dia menerima damai sejahtera Allah, bermula daripada itu pelayanannya sudah berubah. Saudara, kita perlukan Roh Kudus, dan kita perlukan authority untuk berbicara, melepaskan pengampunan, berbicara tentang kebenaran itu yang akan membebaskan mereka, dan kebenaran itu adalah pengampunan dosa melalui dan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semasa PKP atau MCO ini, saya berdoa bagi kamu supaya kamu mengalami Yesus Kristus dengan istimewa, spesial. Yang sakit jangan baru berdoa, yang sakit disembuhkan. Dan saya berdoa di mana saja kamu berada, sama-sama kita berdoa. Yang sakit, kalau ada yang sakit dalam keluargamu, mungkin di sebelah kamu, berdoa bagi mereka sekarang. Jangan tumpang tangan, doa, dan mereka
yang lemah diberi kekuatan, yang kesepian menerima damai dan sukacita surga, yang berputus asa mendapat harapan baru, yang ketakutan mendapat keberanian baru. Tiada yang tidak ada arah tujuan hidup, tidak tahu kenapa saya hidup, akan menerima pimpinan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kita, dan Dia menolong kita dengan berbagai cara, di mana saja kita berada. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saya melepaskan doa ini. Yang sakit, Engkau datang jamah, sembuhkan mereka. Yang kesepian ketika ini, Engkau datang berbicara kepada mereka. Yang lemah, Engkau berikan mereka kekuatan baru. Yang tidak ada arah tujuan hidup mereka, Tuhan, saya berdoa, buka mata mereka melihat betapa mereka begitu bernilai berharga di depan, dan Engkau mau memakai mereka. Mereka yang berputus asa, tidak ada harapan, Tuhan, Engkau berikan mereka harapan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar mujizat terjadi di mana-mana, gereja sisi ini, masa pikir ini, ramai yang disembuhkan, ramai yang dikuatkan, ramai yang diselamatkan, dan ramai yang mengalami lawatan jamahan Tuhan Yesus Kristus. Karena kami menyembah Tuhan Allah yang hidup dan mengasihi. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus menyertai, memberkati.